Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah di mana saja Anda berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada salah seorang abid ahli ibadah dengan izin Allah Subhanahu wa taala hingga usianya 500 tahun. Hingga menjelang wafat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimatikan dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jasadnya dipelihara tetap utuh. Kisah ini dinukilkan oleh Al-Hafiz Al-Minziri dalam kitab At-Tarhib At-Targhib, di mana dalam kitab itu dikisahkan bahwa ada salah seorang ahli ibadah abid yang berada di puncak gunung, di mana gunung itu dikelilingi oleh air laut, berada di tengah laut sekitar 50 hasta. Dan gunung itu memiliki mata air, seluban ibu jari selalu memancarkan air jernih kepada ahli ibadah. Adapun makanan hari-harinya, dia mengharapkan buah delima yang senantiasa memberikan dengan buah matang. Kesehariannya ahli ibadah ini menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga sore menjelang malam dia turun dari puncak gunung untuk mengambil air wudhu, setelahnya mengambil buah delima untuk dimakan, lalu kemudian salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringkas cerita, ahli ibadah ini wafat. Setelah wafat, Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada malaikat untuk dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ahli ibadah ini keberatan. Dia tidak mau masuk surga karena rahmat Allah. Ingin kepengen masuk surga karena mengharapkan nilai ibadahnya selama 500 tahun. Lalu Allah merintahkan lagi kedua kalinya, wahai malaikat, masukkan dalam surga hambaku ini karena rahmatku. Maka ahli ibadah ini tetap aja ngotot, tidak mau masuk surga karena rahmat Allah, kepingin masuk surga karena nilai ibadahnya selama 500 tahun. Ketiga kalinya Allah memerintahkan kepada malaikat, malaikat, masukkan dalam surga hambaku ini dengan rahmatku. Tetap ngotot, dia tidak mau masukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, baik. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh ibadahnya selama 500 tahun. Lalu kemudian ditimbang dengan matanya. Apa yang terjadi? Ternyata matanya lebih berat daripada ahli ibadah tadi selama 500 tahun. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada malaikat, malaikat masuk ke dalam surga, masuk ke dalam neraka. Tapi si ahli ibadah tadi sadar, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyadari bahwa ternyata saya beribadah selama 500 tahun kan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka rahmat Allah pula yang masukkan surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kisah ini bahwa bukanlah ibadah kita yang masukkan surga, tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita memperbaiki niat untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lillahi taala. Semoga ibadah-ibadah yang kita lakukan membuat Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, dan rahmatnya pula kita masuk ke dalam surganya. Mudah-mudahan kisah ini memberikan motivasi kepada kita semua untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat lillahi taala. Terima kasih atas segala perhatian.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.